Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang patut kita bersyukur karenanya adalah nikmat berupa kesehatan, rasa aman, waktu luang dan taufik yang Allah berikan sehingga kita bisa mudah duduk di majelis-majelis keilmuan. Marilah sejenak kita merenungi satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim pada ayat yang pertama. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena ingin menyenangkan istri-istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, karena ingin menyenangkan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini, para akhwat rahimani wa rahimakunallah, turun berkenaan dengan dua sebab. Yang pertama adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan Maria Al-Qibtiyah yang merupakan hamba sahaya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, turun berkenaan tentang pengharaman meminum madu di rumah Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun yata'uha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hamba sahaya wanita yang mana beliau menggaulinya. Kemudian kata Anas bin Malik, falam tazal bihi Aisyatu wa Hafsatu hatta ja'alaha ala nafsihi haraman. Senantiasa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ibunda Hafsah radhiyallahu taala anha senantiasa menyampaikan keberatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ja'alaha ala nafsi haraman, sampai Nabi mengharamkan atas dirinya sendiri. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini, itu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik ila akhir ayat. Kita tahu bahwasanya dalam Islam seorang majikan boleh menggauli hamba sahaya wanitanya tanpa pernikahan, dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Ketika Nabi diberikan saran oleh Ibunda Aisyah dan juga Hafsah radhiyallahu taala anhumah, maka beliau pun mengharamkan, dan karena itulah turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim pada ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah tentang pengharaman meminum madu. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat yamkuthu inda Zainab binti Jahash yashrabu indaha asalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermalam di rumah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash adalah seorang wanita yang dulu merupakan istri dari Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah menceraikannya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya di tahun 5 Hijriah. Pernikahan Zainab binti Jahash dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pernikahan yang unik, karena kalaulah para wanita yang lainnya dinikahkan oleh orang tua mereka, wali-wali mereka, adapun Zainab binti Jahash langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh.
Dan Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita yang suka bersedekah. Maka sepulangnya Nabi SAW dari rumah Zainab binti Jahsy, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dan juga Ibunda Hafsah menyampaikan mereka sepakat untuk mengatakan sesuatu yang menjadikan Nabi merasa tidak nyaman. Disebutkan dalam riwayat ini, fatawasaitu ana wa Hafsatu anna ayyatana dakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti Nabi datang di salah seorang dari kami, maka kami akan saling mengatakan bahwa dari mana beliau berasal. Faltakul, maka hendaknya kita akan mengatakan, inni ajidu minka riha maghafir. Kita akan sepakat mengatakan, wahai Rasulullah, kami mencium darimu aroma maghafir. Maghafir adalah sebuah getah pohon yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kemudian kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, fadakhala ala ihdahuma, Rasulullah masuk untuk salah seorang di antara kami, faqalat dzalika lahu, dan kami pun mengatakan yang seperti yang kita sepakati. Maka beliau menjawab, la bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahsy. Aku tidak memakan maghafir, tapi aku memakan madu di rumah Zainab binti Jahsy. Kemudian karena beliau merasa tidak nyaman, beliau mengatakan, walan a'udalahu, aku tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Artinya beliau mengharamkan meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Fanazalat, maka turunlah ayat yang mulia ini, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak in tatuba ilallahi li Aisyah wa Hafsata wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha liqaulihi bal syaribtu azalan walan a'uda lahu wa qad halaftu fala tukhbiri bidzalika ahadan. Nabi mengharamkan meminum madu dan beliau bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Ayat yang mulia ini, para akhwat rahimani wa rahimakunallah, adalah salah satu ayat yang memiliki dua sababun nuzul. Ayatnya satu, tapi sebabnya dua. Dan dua-duanya sama-sama sahih. Riwayat yang pertama dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan juga Al-Imam Hakim. Al-Imam Nasai mengeluarkan dalam Mustadrak, Al-Imam Nasai dalam sunannya, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dan hadis itu kata Syekh Albani dalam Sahih Sunan Nasai, derajatnya adalah Sahihul Isnad atau Sahihul Musnad. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Kemudian riwayat yang kedua dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau atau hadis itu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Muslim, Abu Dawud dan juga An-Nasai. Dan kita tahu tidaklah ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kecuali hadis itu berderajat sahih. Dua-duanya bisa digunakan sebagai hujjah. Maka dari ayat yang mulia ini dan sababun nuzulnya, kita bisa mengambil faidah apabila ada seorang yang bersumpah, dia mengharamkan sesuatu. Dan pengharaman sesuatu terbagi dua, yaitu pengharaman istri dan pengharaman selain istri. Dalam dua sababun nuzul tadi, Rasulullah pertama mengharamkan istri, yaitu untuk digauli, yaitu Maria Al-Qibtiyah, hamba sahih beliau. Dan yang kedua mengharamkan meminum madu selain istri. Maka untuk yang pertama, pengharaman yang selain istri dulu, apabila seorang bersumpah mengharamkan sesuatu, dia katakan misalnya makanan ini haram bagiku. Dia punya kolesterol, dia punya gula darah tinggi, kemudian diharamkan sebagian makanan. Dan dia bersumpah. Maka pengharaman itu tidak menjadikan makanan itu haram baginya. Tetapi dia harus membayar kafaratul yamin, kafarah sumpah dari ucapan itu. Ketika seorang mengharamkan makanan, kemudian dia melanggarnya, maka dia terkena kafaratul yamin, kafarah sumpah. Kafaratul yamin ada 4. Yang pertama adalah seorang memberi makan 10 orang fakir miskin, kemudian dia memberikan pakaian dengan pakaian yang bisa digunakan untuk menutup aurat ketika sholat. Yang ketiga adalah memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak memungkinkan, maka berpuasa 3 hari. Jadi memberi makan 10 orang miskin,
dengan makanan pokok, kemudian memberi pakaian kepada 10 orang dengan pakaian penutup aurat salat. Lalu yang ketiga, merdekakan hamba saya, dan kalau tidak bisa maka berpuasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Ini adalah kafaratul yamin kalau yang diharamkan selain istri. Adapun ketika seorang mengharamkan istrinya, dia terjadi konflik, kemudian dia haramkan istrinya, maka pengharaman seperti ini akan masuk salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, jatuh kepada talak kalau niatnya adalah mentalak. Jadi seorang mentalak istrinya dengan lafaz pengharaman, maka jatuh talak kalau niatnya talak. Yang kedua, andai bukan talak niatnya, maka terjatuh pada zihar. Zihar yaitu seorang menyamakan istrinya dengan ibunya karena ingin mengharamkan istri tersebut. Maka kalau ada orang yang melakukan hal ini, dia mengharamkan istrinya jatuh pada zihar, bukan talak, maka dia harus membayar kafarah mughaladzah. Itu kafarah zihar. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Mujadilah di ayat yang ketiga dan yang keempat. Kafarahnya adalah yang pertama, memerdekakan hamba sahaya. Kemudian kalau tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, yaitu selama 60 hari. Atau kalau tidak dia memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini adalah kafarah mughaladzah. Jadi dia mengharamkan istrinya, kalau tidak jatuh pada talak maka jatuh ke zihar. Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan Nabi SAW yang mulia tentang larangan mengharamkan sesuatu yang halal, baik itu istri maupun selainnya, Allah menutup dengan Asmaul Husna, Wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menyayanginya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah tafsir Al-Qur'an yang menyatakan, yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Qur'an, disebutkan di sana qatmul ayati bi asma'illahil husna yadullu ala anna al-hukmal madhkura lahu ta'allaqa bidzalikal ismil karim. Kata Syekh As-Sa'di rahimallahu ta'ala dalam kaidah tafsirnya, menutup ayat Al-Quran dengan Asma'ul Husna yadullu ala annal hukmal madhkura lahu ta'allaqa bidzalikal ismil karim. Ini menunjukkan bahwasanya hukum dari ayat itu mengikuti dari Asma'ul Husna yang ada di ayat itu. Kalau seandainya akhir ayat itu adalah wallahu atau innallaha azizun, innallaha al-azizul hakim, Allah Maha aziz, Maha perkasa dan Maha bijaksana, maka Nabi akan dihukum. Tapi ketika ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka ini menunjukkan teguran itu tidak menjadikan Nabi mendapatkan hukuman. Nabi diampuni kesalahannya, bahkan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.